Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Hazil Hakim dengan NIM 2104253. Baiklah, dalam video pembelajaran ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan analisis kebijakan tentang public policy di era artificial intelligence dengan pokok pembahasan mengenai assessing the public policy cycle framework in the age of artificial intelligence from agenda setting to policy evaluation dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STM. Adapun pokok pembahasannya itu mengenai pertama, definisi kecerdasan buatan, yang kedua itu kecerdasan buatan dalam penelitian kebijakan publik dan administrasi, yang ketiga itu kecerdasan buatan dan kebijakan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu definisi kecerdasan buatan. AI atau Artificial Intelligence dapat dipahami sebagai kecerdasan komputasi yang melibatkan pengembangan sistem komputasi yang mampu melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Oleh karena itu, mesin cerdas ini memiliki kapasitas untuk belajar, merasionalisasi, dan memproses instruksi. AI mengacu pada simulasi perilaku makhluk hidup berdasarkan pada sistem yang terinspirasi oleh biologis dengan model mensimulasikan perilaku berbagai jenis organisme seperti hewan dan virus. AI tidak hanya diterapkan pada mesin, namun AI juga mendasarkan operasinya pada perangkat lunak cerdas yang mencakup berbagai macam teknik komputasi. Penciptaan perangkat lunak atau algoritma dan perangkat keras yang cerdas atau mesin berbasis AI menggunakan berbagai teknik. Berbagai teknik ini berguna untuk mendorong pembelajaran yang lainnya berkembang dan yang lainnya berdasarkan analisis data dan robotika. Semua teknik AI ini mempunyai potensi dan dampak terhadap organisasi. Penggunaan AI atau teknologi baru ini dalam organisasi dapat meningkatkan efektivitasnya dengan memungkinkan otomatisasi proses massal, pengurangan biaya dan kesalahan, peningkatan efisiensi dan daya saing, penciptaan nilai-nilai sosial, serta pencegahan terjadinya penipuan. Materi yang kedua yaitu kecerdasan buatan dalam penelitian kebijakan publik dan administrasi. Dalam beberapa dekade terakhir mencatat terjadinya peningkatan substansial minat terhadap studi AI di lingkungan pemerintahan. Upaya awal ini dipicu oleh ledakan dalam bidang pembelajaran mesin. Inisiatif AI yang merata di seluruh dunia dan sebagai hasil dari kemajuan terbaru dalam komputasi, ketersediaan data dan perkembangan algoritma baru. Perkembangan ini telah menghasilkan terobosan besar selama beberapa dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan dalam minat studi AI di lingkungan pemerintahan sejak tahun 2016 yang dipicu oleh penyebaran AI di seluruh dunia serta potensi besar mesin pembelajaran dalam proses big data. Secara umum, penelitian ini berfokus pada mempelajari tantangan di sektor publik serta menggambarkan AI sebagai sebuah solusi bagi masalah yang timbul. Beberapa aplikasi AI dalam administrasi publik terkait dengan analisis data melalui algoritma cerdas membantu dalam pembangunan sosial, peningkatan pengambilan keputusan dan peramalan. Selain itu, sistem AI juga bermanfaat untuk mengembangkan aplikasi yang lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa risiko terkait penerapan AI dalam administrasi publik, antara lain seperti diskriminasi, algoritmik, terjadinya ketidaktransparan, penggantian pekerjaan manusia, dan risiko meningkatnya kesenjangan digital. Salah satu penelitian yaitu yang dilakukan oleh Antros Sao Paulo dan rekan-rekannya menyelidiki penggunaan chatbot di Kementerian Keuangan Pemerintah Yunani. Temuan mereka menunjukkan bahwa AI memiliki potensi untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan warga negara melalui teknik seperti pemrosesan
bahasa alami, pembelajaran mesin, dan penambahan data. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam AI dapat membawa perubahan di berbagai bidang. Adapun peluang dan tantangan penggunaan AI dalam sektor publik, yaitu yang pertama peluang. Peluang dan tantangan yang muncul dari dampak AI pada berbagai dimensi sektor publik telah menjadi fokus penelitian. Wirtz dan Mueller mempelajari penggunaan AI dalam struktur manajemen publik sehubungan dengan risiko dan dampaknya. Mereka menyimpulkan bahwa penggunaan AI dalam sektor publik akan meningkatkan pemrosesan informasi, percepatan penyelesaian kasus, peningkatan penugasan kasus, dan substitusi tenaga kerja. Yang kedua itu tantangan. Meskipun terdapat beberapa dampak positif yang menjanjikan dari penggunaan AI terhadap pemerintahan, beberapa akademisi telah mengkaji sisi negatif AI di sektor publik. Dampak negatifnya terhadap administrasi publik ini yang mencakup diskriminasi, opasitas akibat kompleksitas algoritma, pelanggaran privasi, konsolidasi kesenjangan sosial ekonomi, atau peningkatan kesenjangan digital, ketergantungan pada AI dalam risiko dalam administrasi publik, dan kecenderungan pengambilan keputusan terkait dengan bias algoritmik dalam desain AI untuk sektor publik. Berbagai tantangan kebijakan publik di era AI meliputi masalah hukum dan moral, prinsip etika, legitimasi, transparansi, substitusi tenaga kerja melalui otomatis cerdas prediksi, dan pengambilan keputusan. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, sebuah kebijakan publik harus meliputi analisis perangkat keras dan algoritma AI, serta pembuatan standar dan norma dan aturan untuk mencegah bias, hasil yang tidak terduga, atau pengambilan keputusan yang buruk. Materi yang ketiga yang mengenai kecerdasan buatan dan kebijakan publik. Pertama yaitu mengenai siklus kebijakan publik di era kecerdasan buatan. Pendekatan siklus kebijakan publik melibatkan berbagai tahapan penerapan AI yang dapat mempengaruhi aktivitas organisasi di sektor publik. Menurut Brickland, siklus kebijakan publik merupakan kerangka kerja yang tepat untuk memahami kompleksitas proses pengambilan keputusan publik serta aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pelaku dan pendorong kebijakan publik dapat dipertimbangkan dalam kerangka ini. Pemanfaatan AI dalam siklus kebijakan publik meliputi tahapan yang saling terkait. Menurut Dunn, adapun tahapan dalam siklus kebijakan publik ini yaitu pertama penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Nah, adapun pembahasan mengenai tahapan dalam siklus kebijakan publik. Yang pertama itu tahapan penetapan agenda. Penetapan agenda dan peran AI merupakan aspek kunci dalam penetapan agenda. Salah satu hal penting dalam proses ini adalah bagaimana beberapa masalah, bukan yang lain, menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan. Di sini AI memiliki dampak yang signifikan dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi proses penetapan agenda. Proses ini melibatkan AI dalam merangkum masalah-masalah sosial dan menjadikannya layak untuk mendapatkan perhatian dari pengambilan kebijakan. Heiser menyoroti risiko penggunaan media sosial dalam membentuk dan mempengaruhi perdebatan dalam sistem demokrasi. Meskipun demikian, media digital dan politik online telah menjadi sumber informasi utama dan bagian penting dalam pembentukan agenda. Dengan menggunakan algoritma AI yang dapat dilacak oleh pemerintah, topik-topik dapat muncul hampir secara instan dan mempromosikannya agenda tertentu dengan mengumpulkan data dari berbagai kelompok sosial. Pencheva menambahkan bahwa penggunaan AI dalam penetapan agenda dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kecepatan penyebaran informasi. Selain itu,
juga dapat meningkatkan legitimasi penetapan agenda dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperkuat dialog yang lebih dan beragam dengan warga negara. Tahapan yang kedua itu tahapan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tahapan kedua dalam siklus kebijakan ini merujuk pada ketika agenda kebijakan telah ditetapkan dan para aktor politik dihadapkan pada berbagai pilihan kebijakan yang tersedia. Dalam konteks ini, juga memiliki dampak yang signifikan seiring dengan berkembangnya perdebatan mengenai opsi kebijakan dan semakin banyaknya data dan informasi yang tersedia terhadap isu-isu tersebut. Pada saat yang sama, data yang tidak terstruktur dapat diperoleh dari berbagai platform media sosial, dan pemerintah dapat mengambil ide-ide atau masukan dari sumber-sumber tersebut. Pada akhirnya, proses ini perlu diotomatisasi, dan AI akan menjadi alat-alat penting untuk penambahan data, analisis teks, atau pencarian data sosial. Dalam proses ini, AI dapat membantu meningkatkan akuntabilitas karena pemerintah harus lebih bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan kebijakan yang dipilih. Masyarakat dan aktor politik lainnya dapat mengamati secara real-time dengan analisis data dan informasi untuk menilai perilaku politik yang oportunistik. Secara singkat, AI dapat mengidentifikasi pola dan data, dan situasi ini dapat menghasilkan penemuan solusi baru yang mendukung kebijakan publik. Tahapan yang ketiga yaitu implementasi kebijakan. Tahapan ini mencakup pelaksanaan tindakan untuk menerapkan keputusan yang telah diambil pada tahap sebelumnya. Pemanfaatan AI dan Big Data dalam implementasi kebijakan terkait dua aspek, yaitu di satu sisi, yaitu mereka dapat memfasilitasi implementasi isu-isu dengan tingkat intensitas yang berbeda. Di sisi lainnya, itu sumber data dan informasi untuk implementasi kebijakan dapat diperkuat dan dipercepat melalui analisis AI. Dalam konteks ini, perbaikan terus-menerus dalam proses analisis data real-time dapat memfasilitasi peningkatan lalu lintas kota dengan skala besar karena pembuatan kebijakan dapat mengambil manfaat dari otomatisasi. Tahapan yang keempat itu tahapan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan fase lain dalam siklus kebijakan yang memiliki potensi besar untuk diubah oleh teknologi AI dalam administrasi publik. Dalam konteks ini, evaluasi dapat dipengaruhi oleh kemampuan AI untuk mendeteksi penyimpangan dan memberikan peringatan jika diperlukan. Dalam beberapa penulis berpendapat bahwa penggunaan data dan AI dalam evaluasi akan mengubah konsep evaluasi sendiri. Dengan kata lain, AI dan Big Data akan memfasilitasi integrasi evaluasi dalam setiap fase siklus kebijakan dan menggantikan konsep bahwa evaluasi hanya terjadi pada akhir proses kebijakan. Oleh karena itu, AI akan memungkinkan evaluasi yang dilakukan secara real-time sejak awal implementasi, membawa konsep evaluasi yang berkelanjutan ke dalam pemerintahan dan masyarakat administrasi. Materi yang kedua yaitu mengenai kasus kecerdasan buatan dalam siklus kebijakan publik. Kasus kecerdasan buatan dalam siklus kebijakan publik dapat dilihat dari tahapan siklus kebijakan publik, antara lain yaitu pertama, dalam tahap penentuan agenda atau penetapan agenda. Tahapan penetapan agenda ini mengalami transformasi melalui peran AI, di mana AI mengubah cara penetapan agenda dilakukan melalui diikuti proses seleksi, klasifikasi, dan prioritas masalah publik yang dilakukan dengan bantuan pembelajaran mesin serta pencarian algoritma yang melibatkan penggunaan database secara besar-besaran. Kemudian AI akan mengidentifikasi masalah penting, mengungkapkan kebutuhan atau masalah yang tersembunyi, dan mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang dapat mempengaruhi kebijakan publik secara langsung. Selain itu, penetapan agenda pada tahap ini juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat secara langsung dengan pemanfaatan crowdsourcing dan teknologi big data untuk melacak dan melaporkan kemungkinan hasil baru dari masyarakat yang dapat menjadi topik agenda. Adapun contoh kasusnya itu di Belanda menggunakan algoritma untuk menganalisis permintaan investigasi dalam jumlah besar
Dengan cara ini, petugas polisi dapat menyaring informasi intelijen penting tentang potensi ancaman. Tahapan yang kedua yaitu tahapan perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Pada tahapan perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan mengalami dinamika baru dengan penggunaan AI, di mana penggunaan AI akan mempercepat langkah-langkah ini. Biasanya, tahap siklus kebijakan ini memerlukan waktu beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan, tergantung pada tingkat pemerintahan atau kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Namun dengan adopsi AI, proses ini dapat dipangkas dari beberapa hari menjadi beberapa jam saja. Berbagai teknik seperti jaringan saraf tiruan, komputasi evolusioner dapat mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pada masa mendatang, penasihat pemerintah atau yang sering disebut robo-advisor akan mengestimasi beberapa opsi keputusan, menilai nilai publiknya bagi masyarakat, dan menyajikan estimasi anggaran untuk setiap opsi. Semua inovasi ini berpotensi untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih opsi terbaik yang sesuai dengan tujuan politik atau sesuai dengan keterbatasan dalam konteks yang dihadapi. Contoh kasusnya itu Undang-Undang Indiana yang menempatkan bahwa Departemen Kepolisian dapat menggunakan drone untuk upaya pencarian dan penyelamatan untuk merekam lokasi kecelakaan dan untuk membantu dalam keadaan darurat jika tidak diperlukan surat perintah untuk menggunakan drone. Tahapan yang ketiga itu tahapan implementasi kebijakan. Pada tahapan ini, AI akan meningkatkan implementasi kebijakan dalam beberapa cara, termasuk dalam hal kecepatan pemrosesan. Namun, langkah ini memerlukan alokasi anggaran yang banyak atau memadai, pelacakan kemajuan dan umpan balik yang teratur. Sebagian besar rutinitas dapat diotomatisasi oleh sistem pakar, robotika, kendaraan otonom, dan realitas yang diperluas. Yang terakhir, secara khusus dapat menghasilkan berbagai simulasi implementasi kebijakan dan membantu pengambil keputusan dalam menyaring data serta memproses keputusan sebelum implementasi dilakukan. Contoh kasusnya itu di San Mateo County, California yang terletak di pantai San Andreas, terdapat sebuah algoritma yang berisi data publik seperti usia, jenis dan bahan konstruksi masing-masing bangunan yang memungkinkan data seismik dan pengetahuan struktural bangunan digunakan untuk menilai bagian kota mana yang paling berisiko dan memprioritaskan upaya penyelamatan. Algoritma ini secara efektif memprediksi bagaimana bangunan akan bereaksi terhadap gelombang kejut dan memetakan kerusakan. Tim tanggap darurat dapat menganalisis informasi ini untuk mengidentifikasi di mana jumlah terbesar orang yang terkena dampak berada. Tahapan yang keempat itu tahapan evaluasi kebijakan. Tahapan evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang juga dipengaruhi oleh AI. Pada tahap ini AI dapat memberikan umpan balik secara real-time, solusi instan dan simulasi untuk meningkatkan implementasi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan campuran teknik seperti jaringan saraf tiruan, logika Fuzzy, dan sistem cerdas untuk menghasilkan analisis kebijakan. Selain itu, pengumpulan data, pembelajaran mendalam, dan klasifikasi pembelajaran digunakan untuk memberikan umpan balik instan mengenai proses tersebut yang diperoleh dari sumber seperti keputusan warga dan pemantauan kemajuan implementasi kebijakan. Contoh kasusnya itu di Cina, kios pengenalan wajah telah diterapkan di bandara untuk mengidentifikasi rencana penerbangan secara akurat serta menyediakan peta dan instruksi untuk menuju ke gerbang titik kios tersebut. Mengidentifikasi orang dalam hitungan detik dan setiap orang dapat diidentifikasi melalui sistem kredit sosial dan keputusan pemerintah. Materi yang ketiga dalam pembahasan ini itu menuju kerangka siklus kebijakan publik yang dinamis. Kasus-kasus praktis organisasi pemerintah di seluruh dunia yang mengadaptasi kebijakan publik
Mereka menggunakan teknik kecerdasan buatan pada berbagai tahapan siklus kebijakan yang mereka lakukan. Hasilnya adalah dinamisme baru dalam siklus kebijakan publik, sistem, dan aplikasi AI memungkinkan terciptanya yang lebih baik, solusi yang lebih inklusif dan efisien terhadap masalah-masalah sosial yang lebih kompleks. Seperti yang dibahas pada kasus sebelumnya, di mana AI mempunyai potensi untuk mengotomatiskan pekerjaan yang berulang-ulang, pekerjaan yang bernilai tambah rendah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini membantu manusia atau orang untuk bekerja lebih banyak dan lebih efisien. Siklus kebijakan publik dinamis atau di DPPC, hal ini mengacu pada perubahan yang sedang berlangsung pada berbagai tahapan proses pengambilan kebijakan berdasarkan AI. DPPC ini bermula dari keinginan pemerintah untuk melakukan efisiensi dan melibatkan struktur organisasi baru dalam bentuk tim layanan digital yang dapat merespon lebih cepat terhadap krisis. Kebutuhan ad hoc klien internal pemerintah, mengubah budaya organisasi dan metode kolaborasi, serta cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan. Penerapan AI mempunyai potensi untuk menjadikan DPPC inovatif, prediktif, akurat, lebih cepat dan fleksibel, dapat diperbaiki dan dapat disesuaikan. Secara garis besar, terdapat beberapa dimensi yang berbeda dalam model siklus kebijakan publik yang dinamis. Siklus kebijakan di era AI ini mengikuti alur langkah yang berbeda daripada konsepsi sebelumnya itu yang tunggal siklus yang memerlukan beberapa iterasi untuk menghasilkan suatu kebijakan publik, yaitu dampak AI akan berkembang secara bertahap dan spiral. Ini akan memberikan umpan balik pada setiap tahapan siklus. Menganalisis kebijakan, menganalisis data dengan teknik dan simulasi AI. Tidak perlu menunggu sampai tahapan implementasi untuk mendapatkan hasil operasi. Sekarang AI bisa menghadirkannya tentang skenario untuk setiap tahap siklus kebijakan publik yang hampir nyata waktu. Berdasarkan hal tersebut, terjadi kecepatan proses integrasi elemen siklus kebijakan, mengubah tahapan iterasi menjadi proses yang lebih dinamis. Selain itu, pada setiap tahapan siklus kebijakan publik yang dinamis dapat dievaluasi lebih cepat, lebih akurat, dan dengan biaya yang lebih rendah karena data yang sangat besar, pemrosesan dan simulasi yang difasilitasi oleh kecerdasan buatan. Data teknik pemrosesan melalui teknik AI menghasilkan informasi berharga bagi pengambil keputusan. Hasilnya, para pengambil keputusan memperoleh manfaat pengetahuan untuk perumusan strategi baru dan perumusan ulang masalah. Baiklah, sekian penjabaran materi dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.